Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel saya. Yang baru bergabung, saya mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya ini. Pada konten kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berjalan-jalan menyusuri internet. Ya benar, saya akan tunjukkan beberapa situs web yang sebetulnya tidak terlalu familiar di media sosial atau secara khusus diketahui oleh banyak orang, ya. Tetapi sebenarnya menyimpan 1000 misteri yang tentunya asik untuk diketahui, ya. Jadi websitenya apa saja? Mari kita explore bersama. Yang pertama, WikiHow. Jadi WikiHow itu adalah satu situs web ya yang menyiapkan berbagai macam informasi yang sangat bermanfaat bagi siapapun juga yang berkutat dalam ilmu pengetahuan atau yang sedang melakukan penelitian tertentu dan membutuhkan informasi-informasi tambahan yang berkualitas. Ya, jadi silakan manfaatkan website ini untuk membantu memperlancar kebutuhan Anda dalam penelitian ataupun dalam mencari informasi-informasi tertentu. Dan ini dijamin berkualitas karena penyumbang tulisan ataupun artikel-artikel yang disiapkan oleh WikiHow itu diketahui adalah pakar-pakar yang diseleksi secara khusus. Ya, jadi misalnya kita akan mencari kata kunci pendidikan, ya, misalnya pendidikan. Nah, di sini ada ribuan artikel ya yang siap kita gunakan untuk membantu penelitian kita. Ya. Usahakan kata kunci yang diinput harus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, jadi silakan dinikmati website WikiHow. Lalu yang kedua adalah Bitly, ya. Bitly.com. Nah, Bitly.com adalah ya seperti tampaknya yang kita lihat sekarang ini. Ini merupakan sebuah website yang secara khusus untuk menyingkatkan URL atau memperpendek URL yang panjang, ya. Jadi memang website ini dibuat secara khusus ya dengan alat yang canggih tentunya untuk membantu kita mengembangkan usaha kita, ya, atau secara khusus untuk mempersingkat URL yang akan siap kita bagikan ke orang lain, ya. Misalnya kita ambil contoh, kita masuk ke YouTube misalnya, ya, kita lalu kita mau mempersingkat URL YouTube misalnya, ya. Kita ambil contoh yang ini. Lalu ya copy and paste, lalu kita masuk ke get started for free, ya. Nah, setelah itu silakan kita gunakan yang gratis saja. Jadi yang ini free. Nah, ini minta kita untuk login. Jadi sebaiknya kita siapkan email yang aktif supaya kita login menggunakan, atau kita langsung sign up menggunakan Google, ya. Nah, setelah masuk, silakan masukkan emailnya, email apa saja, yang penting yang masih aktif. Jadi silakan pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya, untuk kerjaan, untuk personal use, ya, untuk kegunaan pribadi, kepentingan pribadi, atau untuk keduanya. Jadi silakan dipilih ataupun bisa di skip saja, ya. Jadi kita pilih saja, saya pilih for personal use. Nah, kemudian kita isi nama, tergantung isi saja.
lalu kita save dan kita create ya. Nah, di sini kita pastekan URL yang kita copy tadi ya, yang kita ambil dari YouTube tadi. Jadi langsung pastekan di sini, kemudian langsung create di sini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sorry, kita ulangi. Kita pastikan ulang. Oke, lalu oke. Nah, sudah seperti ini, langsung ini dihapus lalu diganti dengan kata kunci yang sudah kita siapkan. Misalnya kita ganti dengan implikasi. Setelah itu save. Lalu di sini tulis link has been edited, berarti sudah dirubah. Maka kita copy lalu kita share. Oke, jadi silakan dimanfaatkan. Nah, website yang kedua adalah Shadi URL. Jadi Shadi URL. Nah, lalu enter. Nah, Shadi URL ini adalah salah satu website yang memang disiapkan secara khusus, bukan hanya untuk mempersingkat URL ya, sama seperti tadi bit.ly.com, tapi lebih daripada itu ini hanya untuk iseng-iseng kita mau misalnya mau mengerjain atau mau mengeprank teman-teman kita dengan URL ini, karena ketika kita masuk ke sini kita bisa mengerjain teman-teman kita dengan merubah ini website yang sebenarnya bukan berbahaya ya, tapi tampilan URL yang ada akan sedikit membuat teman-teman kita untuk berpikir untuk mengklik, atau mungkin mereka berpikir bahwa kita sedang membagikan atau share link-link tentang virus-virus tertentu ya. Jadi misalnya kita ambil contoh, kita ketik saja di sini www misalnya .microsoft misalnya ya. Nah, setelah itu kita submit. Nah, ketika kita klik di sini sebenarnya tidak menjadi masalah karena dia akan langsung mengantarkan kita ke website Microsoft. Jadi tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita bagikan ke teman-teman, mereka akan berpikir, wah ini website apaan ini? Jadi ya untuk mengisi waktu luang supaya kita menjadi lebih rileks karena tertawa dan sebagainya ya. Jadi ini kita akan langsung dihantarkan pada halaman Microsoft. Jadi model seperti ini. Jadi tidak berbahaya sama sekali. Ya, jadi silakan digunakan. Yang berikutnya adalah Soft Murmur ya. Ini seperti ini. Soft Murmur. Jadi website ini adalah penyedia audio background yang dapat kita manfaatkan untuk mendengarkan ya berbagai macam audio ya, misalnya audio hujan, petir, ombak, angin, api, ya kicauan burung dan lain sebagainya ya. Ini bertujuan untuk apa ya? Untuk sedikit membuat kita lebih rileks, lebih fokus ya, konsentrasi dengan pekerjaan tertentu, atau mungkin untuk belajar, membaca buku dan sebagainya. Jadi silakan kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya mau mendengarkan bunyi hujan, lalu diikuti dengan petir dan kicauan burung dengan ada angin sedikit misalnya. Setelah kita atur seperti ini, tunggu dia loading seperti ini, lalu setelah itu kita langsung play. Oke, jadi silakan dinikmati website ini karena tentunya akan sedikit berguna bagi kita yang membutuhkan sedikit rileks, fokus dan sebagainya. Baik, website berikutnya kita yang terakhir ya. Yang terakhir ini sebenarnya website yang menyenangkan. Saya senang dengan website ini karena
dia akan membawa kita ke pengalaman masa lalu. Judulnya adalah My Birth Year. Ya, jadi ketik saja seperti ini, lalu tekan enter. Nah, age calculator bukan ya, tapi yang akan kita lihat di sini adalah what happened in my birthday year. Ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Website ini fungsinya untuk apa? Untuk membawakan kembali kita ke situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun lahir kita, ya. Jadi misalnya saja kita tik di sini tahun lahir tahun 2002 atau tahun 2000 misalnya. Yang terjadi di tahun 2000 tentunya kita tidak tahu ya. Jadi untuk melihat kembali silakan berkunjung ke website ini. Setelah masukkan tahunnya, lalu kita klik tanda tanya ini. Nah, dan kita akan dibawa ke cerita-cerita kejadian-kejadian ya yang terjadi pada saat kita lahir, tahun kita lahir, tahun 2000. Oke, jadi tunggu beberapa saat. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu silakan diikuti. Dia akan bercerita sesuai dengan yang akan dia akan bercerita sesuai dengan yang sudah terjadi di tahun 2000 itu. Baik, jadi silakan dinikmati website yang sudah kita lihat bersama, dan inilah yang paling terakhir, dan semoga bisa membantu teman-teman, menghibur dan sebagainya. Terima kasih sudah ikuti saya menyusuri beberapa website yang ada di internet ini. Semoga membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.